Alright, berikan kemuliaan yang paling baik buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara, silakan duduk. Saya suka dengan kalimat lagu tadi, begitu bagus. Kita percaya kita akan melihat orang yang remuk hatinya hari-hari ini. Satu kali akan making history, akan membuat sejarah dalam hidup mereka. Coba saya ingat satu bagian firman dalam 2 Samuel pasal 23. Perhatikan pada ayat yang ke-8, saya akan baca seluruh pasal ini karena ini menarik. Dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-23 untuk menghemat waktu. Saya ingin tunjukkan sesuatu yang indah sekali di sini dalam 2 Samuel pasal 23. Perhatikan pada ayat yang ke-8. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishibaal, orang Hakmoni, kepala triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleasar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama, anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 orang yang mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat Gua Adulam. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Maka timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai adik Yoab anak Seruya, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi tidak dapat menyamai triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya. Yang berasal dari Kabseel, ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawaannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang dibuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu.
Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Luar biasa. Seorang raja besar tidak pernah bisa membuat sejarah dengan kemampuan pribadinya. Dia dikitari orang-orang hebat di sekitarnya. Nah, Anda mau tahu ini orang-orang hebat itu asalnya dari mana? Mereka bukan lahir hebat, saudara. Gak ada lahir muncul bawa pedang, gak ada. Tidak ada satupun yang lahir langsung memanah rusa dan kena pantat rusa langsung, gak ada. Mereka lahir biasa, hidup mereka kacau balau. Anda mau tahu dari mana asal muasal orang-orang hebat ini? Coba buka dalam 1 Samuel pasal 22. Saya berdoa ini jadi kenyataan. The broken hearts making history. Satu kali, amen. Orang-orang yang hari ini remuk hatinya. Satu kali saya ingin melihat Anda jadi pembuat sejarah. 1 Samuel 22 ayat yang pertama. Alkitab berkata, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Perhatikan ayat berikutnya. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, hancur hatinya, ditolak calon mertua, ditolak pacar, ditolak tetangganya, utang terlalu banyak, pindah rumah dari rumah satu ke rumah lain, ganti telepon seminggu sekali, dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, kumpul semua. Anda bisa bayangkan kelompok seperti ini, saya beri nama pasukan Bodrek, kumpul semua, dan dikatakan, maka ia, Daud, menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia, ada kira-kira 400 orang. Nah, di antara orang-orang inilah kita menjumpai di antara mereka lahirlah pembuat-pembuat sejarah dari pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Bukankah Allah itu luar biasa, saudara? Dan selalu merupakan sifat Tuhan. Dia tidak cari orang hebat, tapi dia cari orang yang mau diubah. Dia nggak butuh orang kaya. Dia butuh orang yang mau dijadikan kaya. Oh, mau Pak saya? Belum tentu Anda mau. Dia nggak butuh orang suci. Dia cari orang berdosa yang sedia dikuduskan dan disucikan. Dia tidak cari para pemimpin. Dia cari orang di bawah yang mau diangkat dari kepala dan bukan ekor. Nah, itu sifat Allah kita. Nah, saya mau beritahu satu fakta yang menarik sekali. Para organisasi misi sedunia yang bertekad memberitakan Injil Yesus Kristus dengan segala yang kita punya, mereka membuat akan peta dunia dengan begitu jelas. Lalu mereka membuat suatu kotak dalam peta dunia ini yang mereka beri nama 1040 windows atau jendela 1040. Itu suatu kotak yang membentang dari Cina sampai ke bagian tertentu dari Afrika Utara, melewati akan Timur Tengah, melewati akan sebagian India Utara. Itu bagian kotak kecil yang diberi nama jendela 1040 di dunia ini. Dan mereka berkata ini merupakan daerah yang paling belum diinjili. Sisanya termasuk negara kita ini tidak tergolong 1040. Karena mereka melihat bahwa gereja sudah begitu hidup, mereka bisa memberitakan Injil untuk bangsa mereka sendiri. Tapi di atas Indonesia termasuk Malaysia, Brunei, daratan Cina, mereka kategorikan sebagian itu sebagian Asia Tengah. Lalu kemudian India, Pakistan, kemudian sampai ke Afrika bagian utara. Itu mereka kategorikan sebagai daerah yang belum terinjili dengan banyak. Mereka beri nama jendela 1040.
Dan mereka berkata ini merupakan target kita membawa Injil kepada mereka. Waktu dibandingkan dengan data yang dimiliki oleh PBB, saudara. Dengerin baik-baik, ini menarik sekali. Perserikatan Bangsa-Bangsa berkata bahwa 82% dari penduduk dunia ini yang hidupnya paling miskin, paling di bawah, justru tinggal di daerah jendela 1040 tadi. Kalau Anda bisa merenung sedikit akan data ini, saya ulang, dengerin baik-baik. Menurut catatan PBB, bukan gereja, Perserikatan Bangsa-Bangsa, 82% dari penduduk dunia yang hidupnya paling miskin, paling rendah standar hidupnya. Mereka tinggal, 82% diantaranya, tinggal di areal 1040 tadi. Di areal yang Injil belum dimasukkan dengan kuat. Orang yang hidupnya paling miskin di dunia ini, 82% ngumpul di daerah itu. Dengan kata lain, saya mau beritahu, inilah habit, kebiasaan, hobi dari Tuhanmu. Mengangkat yang di bawah dan dinaikkan ke atas. Memindahkan dari gelap masuk dalam kerajaannya yang ajaib, saudara. Masuk di dalam terang dari Allah yang ajaib. Itu hobi Tuhanmu. Sehingga mereka yang belum terinjili, itulah mereka yang sekarang ini hidup begitu di bawah. Dan itu membuktikan, begitu Injil masuk, orang membuka hatinya dan terbuka bagi Yesus Kristus Tuhan. Dia ubah orang yang remuk hatinya jadi pembuat sejarah, saudara. Lihat akan apa yang dimiliki oleh Daud. Dia memiliki orang-orang yang dikategorikan hopeless. Yang pertama kumpul adalah keluarganya. Sama dengan banyak orang Kristen hari ini. Kenapa aku jadi Kristen? Karena keluargaku Kristen. Aku ikut. Mereka datang ke Tuhan, datang ke Daud, bukan dengan visi. Sama sekali tidak. Nah, jangan tanya visi dengan mereka. Yang penting mereka bisa hidup sudah baik, saudara. Mereka ikut Daud ke Gua Adulam. Daud lari karena dikejar akan dibunuh oleh Saul. Sembunyi di Gua Adulam. Nah, kelompok pertama yang ikut adalah keluarganya. Loh, visimu apa? Jangan tanya visi. Visi mereka menyelamatkan nyawa mereka. Datang ke Daud karena hubungan darah. Hanya itu yang mereka punya. Dan banyak hari ini orang Kristen dari Kristen karena orang tuaku Kristen. Tapi saya beritahu, Allah tidak keberatan dengan soal itu. Tapi dia sudah punya rencana yang luar biasa untuk hidup Anda. Kelompok kedua, orang yang dalam kesukaran. Ditinggal lari istrinya. Pekerjaan tidak pernah berhasil. Berantem dengan RT-nya setiap hari. Listrik gak bisa bayar. Oh, belum ada listrik dulu ya, saudara. Pajak gak bisa bayar. Susah hidupnya. Selalu mengalami kesukaran. Mereka pikir, itu orang juga susah. Mari kita gabung. Orang susah, senang kumpul dengan orang susah. Orang kaya kumpul sama orang kaya, orang susah sama orang sakit hati dengan, itu ada kelompok-kelompoknya kayak tawon, saudara. Ada kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi mereka, dia susah, kita ikut. Mereka sukar kumpul dengan Saul. Karena Saul senang hidupnya. Kumpul dengan orang ini. Keluarganya lari, ikut Daud. Daud bahagia pasti. Keluarganya semua bersama dengan dia. Lalu kumpul dengan dia orang-orang yang mengalami kesukaran apapun. Orang berkata, mereka loser, Pak. Mereka orang kalah. Mereka nggak punya kekuatan untuk bisa hidup. Mereka tidak punya keberanian untuk bisa menang. Nggak masalah. Tuhan punya rencana juga buat mereka. Bergabunglah orang-orang ini. Dan rombongan berikutnya, karena berkat Tuhan kurang, Krismon melanda akan Israel, mungkin. Orang-orang yang dikejar, tukang piutang. Ditagih utang terus.
Dia potong sampean saluran teleponnya karena nggak kuat terima telepon tagihan tiap hari. Kabur aja, saudara. Kumpul sama Daud. Tidak ada orang berani ngejar dia karena kumpul dengan Daud. Anda bisa bayangin? Hari ini banyak sekali. Saya baru diberi ilustrasi bagus sama seorang notaris minggu yang lalu, saudara. Kita baru beli satu ruko lagi di sebelah ini. Amen. Saya beritahu saudara, ntar saya terlalu banyak ngomong nggak bagus lah. Tapi saya cerita ini yang bagus. Notaris ini membuat satu joke, mungkin betul mungkin tidak. Pembayaran kita buat, dia tanya begini notaris ini, ya anak Tuhan. Apa bedanya uang 50 ribuan yang lama dengan 50 ribuan yang baru? Lalu kemudian, ya kita nggak ngerti ya, saya bilang gambarnya lain, ini gambar Pak Harto. Ini gambar W.R. Supratman. Yang ini orangnya masih hidup, ini sudah almarhum. Ini Presiden RI, ini Indonesia Raya. Ya kan, saudara? Ini warnanya hijau, ini mirip uang 20 ribu. Itu aja yang saya tahu. Dia bilang tidak. Notaris ini rohani sekali rupanya. Melihat hal-hal yang tersembunyi. Nanti di rumah Anda periksa, saudara. Oh, mau saya kasihkan persembahan, oh, Pak. Ya sebelum dikasihkan, periksa dulu kalau nggak percaya. Dengerin, saudara. Dia berkata begini, Anda perlu cek. Uang yang lama, yang warnanya hijau, gambar Pak Harto itu, dia bilang ini total uang kafir. Kalau yang baru ini rohani. Saya bilang apa hubungannya Pak Harto dengan kafir W.R. Supratman dengan rohani? Bukan soal gambarnya. Dia bilang, coba cari kata Tuhan dalam uang dengan gambar Pak Harto. Tidak ada. Nggak percaya, tak? Percayalah, usah tak cari, saudara. Emang nggak ada itu? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Nggak ada. Tapi lihat uang yang baru. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Itu ada tulisannya begitu. Jadi ini lebih rohani. Yang itu kafir. Tanpa Tuhan. Ini dengan Tuhan katanya. Terus dia bilang, mengapa ada perubahan? Ini yang menarik, saudara. Betul atau tidak? Menurut saya bisa betul, bisa tidak. Sebab rupanya pemerintah Indonesia ini capek. Rupiah kok kalah terus sama dolar. Nggak pernah menang. Lalu dibuat penelitian. Kenapa nggak bisa menang melawan dolar? Karena dalam uang $1 itu ada tulisan, In God we trust. Kami percaya kepada Tuhan. Jadi menangan katanya. Lalu kita cetak uang 50 ribu kita dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa katanya. Sehingga satu kali diharapkan $1 sama dengan 50 ribu dolar katanya. Wah, men kita kaya kalau gitu, saudara. Ngomong soal uang, saudara, bisa panjang. Tapi mungkin karena orang stres ya, jadi keluarlah ide-ide seperti itu, dan menghibur diri, rupiah kalah terus. Mau ke Israel nggak jadi terus, saudara. Kenapa? Karena kalah terus duitnya. Nah, Anda tunggulah, mungkin ini bisa membaik, saudara, karena dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa ini. Dengar baik-baik, saudara sekalian. Yang ikut Daud, yang kayak begitulah. Utangnya begitu banyak, nggak sanggup bayar, kabur ya. Kabur, cabut. Kumpul sama Daud. Nggak ada telepon di situ. Nggak ada orang berani nagih. Nah, semua yang kayak begitu. Nah, kita berkata keluarganya yang dalam kesukaran, tukang dikejar-kejar utang, nggak bisa bayar. Dan rombongan terakhir yang paling sangar, orang-orang yang sakit hati. Waduh, ini susah dihadapi, saudara. Kumpul semua, barisan sakit hati, utang nggak bisa bayar, dalam kesukaran, keluarga yang takut terancam nyawanya. Anda bisa bayangin kombinasi ketiganya, pasukan bodrek, saudara. Anda mimpin orang begini, mumet aja tiap hari bawaannya.
dengan segala karakter, semuanya. Sakit hatilah karena nggak naik pangkat, sakit hati kalau kebaktian di sinagog kursinya dipakai orang, padahal cap pantat saya di situ katanya. Sakit hatilah para imam tidak pernah besuk. Sakit hatilah yang lain diberkati, gua kagak. Sakit hatilah calon mertua nolak, padahal cakepnya kayak Superman begini. Masih kurang apa? Kurang ajar mungkin ya. Sakit hatilah perempuan nolak dia atau laki-laki nolak dia. Padahal sudah pakai suara Tuhan, sudah getar-getar, sudah nubuat-nubuat, ditolak juga. Orang masih gak percaya, aku diurapi, gua diurapi loh. Kalau ngomong bergetar kayak begini. Suaranya melengking tinggi, urapan tinggi. Gak ada orang mau sama gua katanya. Sakit hati. Sakit hatilah. Kenapa gak ada orang berkata, say hello pada saya. Walau tiap hari sudah halo-halo ke sana kemari, gak ada orang nanggapin. Sakit hati bisa banyak sekali. Sakit hatilah tukang parkir, ngasih kembalian kurang 25 perak. Sakit hati, itu uang Tuhan padahal. Dia pakai semua yang rohani. Semua. Sakit hati apa? Segala macam. Anda bisa sakit hati dengan semuanya. Bisa. Sakit hatilah kenapa angin tidak berembus. Ngomong semua sakit hati. Semua dibuat. Anda bisa bayangin. Kalau orang-orang sudah seperti itu kumpul jadi satu. Ditambah orang utang gak bisa bayar. Ditambah orang kriminal dalam kesukaran. Atau menciptakan kesukaran. Ditambah ponaan-ponaan Daud. Kumpul semua. Bayi-bayi kecil kumpul semua. Menyelamatkan nyawanya. Mimpin kayak begitu di gua, saudara. Dan dikejar tentara Saul. Anda bisa bayangin. Tapi kabar gembira yang luar biasa. The broken hearts making history, saudara. Orang kayak begini jadi pahlawan. Coba ngomong pada sebelahmu, tatap matanya baik-baik dan berkata, ya memang kamu seperti ini sekarang. Tapi aku percaya satu kali kamu akan jadi pembuat sejarah. Saya dipinjemin buku menarik sekali, saudara. Saya ingin bacakan beberapa halaman dari buku ini karena memberi berkat. Tulisan seorang pendeta sebetulnya. Dan dia punya gereja yang cukup besar di Amerika. Anda bisa cari bukunya juga bagus, mengembangkan kepemimpinan dalam diri Anda. John Maxwell yang tulis. Saya ingin bacakan beberapa data yang dia buat di sini. Ini menarik sekali. Karena akan membuat kita mengerti sebetulnya bahwa apa yang kita kerjakan akan berakibat luar biasa. Saya berdoa orang-orang yang hari ini mengalami hancur hatinya, entah alasan apapun, saudara akan diberkati dan satu kali Anda akan jadi pembuat sejarah. Amen, saudara. Nah, ada beberapa hal yang menarik yang saya ingin tunjukkan kepada Anda. Dan saya percaya bahwa ada banyak orang yang selalu berkata tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi orang-orang yang berani melihat akan apa yang Tuhan tunjukkan, dia akan jadi pembuat sejarah yang luar biasa dalam kehidupannya. Menarik sekali. Banyak orang berpikir bahwa keberhasilan itu sudah nasib. Tapi saya beritahu, seringkali masalah itu merupakan jalan untuk menuju kepada keberhasilan. Saya bacakan ini bagus sekali. Dia berkata, satu-satunya hambatan yang harus diatasi oleh seekor elang untuk terbang dengan kecepatan tinggi dan dengan mudah, hambatannya adalah udara. Walaupun demikian, kalau udara ditiadakan dan burung yang gagah ini harus terbang dalam keadaan hampa udara, dia seketika akan jatuh ke tanah, sama sekali tidak dapat terbang. Unsur yang memberikan perlawanan terhadap kegiatan terbang itu pula lah yang pada saat yang bersamaan
merupakan syarat yang harus ada untuk bisa terbang. Amen, saudara. Hambatan utama yang harus diatasi oleh perahu motor adalah air terhadap baling-baling. Tetapi seandainya tidak ada perlawanan yang sama, perahu sama sekali tidak akan bisa bergerak. Hukum yang sama bahwa hambatan adalah syarat untuk sukses juga berlaku dalam kehidupan manusia. Kehidupan yang bebas dari semua rintangan dan kesulitan akan mengurangi semua kemungkinan dan kekuatan menjadi nol. Singkirkan masalah dan kehidupan akan kehilangan ketegangan kreatifnya. Jadi kalau kreatif itu menegangkan itu memberikan unsur kreatif, saudara. Saya ulang lagi ya, singkirkan masalah. Kalau Anda ingin berkata, saya mau tidak punya masalah hari ini. Apa akibatnya? Kehidupanmu akan kehilangan ketegangan kreatifnya. Orang itu sebetulnya terpacu kalau agak perutnya mules-mules sedikit karena tegang gitu ya. Ya tidak, berhasil tidak, maju tidak, ya tidak. Itu ada ketegangan yang menciptakan kreativitas. Kalau Anda sedang dalam masalah, sedang ada tegang-tegangnya hari ini, berbahagialah Anda. Kreativitasmu akan bangkit. Masalah kebodohan massal memberikan arti kepada pendidikan. Kalau semua sudah jenius, pendidikan nggak ada artinya. Karena kebodohan massal, kegoblokan massal, pendidikan jadi berarti. Masalah gangguan kesehatan memberikan arti kepada pengobatan. Kalau semua sehat walafiat, dokter ora payu, saudara. Tidak perlu balai pengobatan, tidak perlu rumah sakit. Tapi karena banyak masalah kesehatan, justru memberikan arti kepada pengobatan. Masalah kekacauan sosial memberikan arti kepada pemerintahan. Kemudian dia ceritakan pengalaman menarik di sini. Di selatan, di Amerika bagian selatan, di Amerika Serikat bagian selatan maksudnya, ketika kapas menjadi raja, artinya produksi mereka yang paling hebat itu kapas. Kumpulan kumbang kapas berjalan menyeberang dari Meksiko ke Amerika Serikat dan membinasakan perkebunan kapas. Para petani terpaksa membudidayakan berbagai tanaman pangan seperti kedelai dan kacang tanah. Mereka belajar memanfaatkan tanah untuk memelihara sapi, babi, dan ayam. Sebagai hasilnya, lebih banyak lagi petani yang menjadi makmur dibandingkan ketika satu-satunya tanaman yang dibudidayakan adalah kapas. Penduduk kota Enterprise, Alabama begitu bersyukur dengan apa yang terjadi pada tahun 1910 sehingga mereka mendirikan sebuah monumen untuk mengenang kumbang kapas. Setelah mereka beralih dari sistem satu tanaman ke pertanian diversifikasi, mereka menjadi lebih kaya. Prasasti pada monumen itu berbunyi, untuk menghormati setinggi-tingginya kumbang kapas dan apa yang dilakukannya untuk mendatangkan kemakmuran kita. Amen, saudaraku. Bagus sekali. Dari bencana berubah jadi sesuatu yang berharga bagi mereka. The broken hearts making history. Orang yang remuk hatinya hari ini satu kali akan jadi pembuat sejarah. Dibuktikan oleh Alkitab, dibuktikan oleh orang-orang yang cinta Tuhan bahwa itu memang terjadi dan harus terjadi atas kehidupan kita. Masalahnya mau apa tidak, saudara? Itu aja. Kalau kita memberikan pilihan yang salah, saya berkata, ingat bahwa sebetulnya ada potensi besar keadaan yang malang hari ini akan bisa diubah Tuhan jadi sesuatu yang luar biasa. Coba lihat akan tulisan berikut ini. Bagus sekali. Sebuah penelitian terhadap 300 orang yang sangat sukses. Ini dibuat 300 nama yang paling hebat. Saya harap nama Anda satu kali juga akan diteliti oleh orang. Amen. Making history begitu. Satu kali orang akan buka arsip di file. Mungkin Pak Mulyadi akan dilihat. Making history. Ribuan pemuda
diselamatkan hidupnya jadi penginjil-penginjil hebat sebelum Yesus datang. Wah, luar biasa. Dan waktu dilihat, rumah damai. Man, making history. Amen. Making history. Amin. Dengar baik-baik. Sebuah penelitian terhadap 300 orang yang sangat sukses. Orang seperti Franklin Delano Roosevelt, bekas Presiden Amerika. Helen Keller, Winston Churchill, Albert Schweitzer, Mahatma Gandhi, dan Albert Einstein mengungkapkan bahwa seperempatnya punya cacat. Seperti kebutaan, tuli, atau kelumpuhan anggota badan. 3/4 lahir dalam kemiskinan, berasal dari keluarga berantakan, dan paling tidak datang dari situasi yang sangat tegang dan kalut. Gak ada satupun yang lahir langsung selamat ulang tahun. Gak ada. Lahir dinyanyikan gak ada. Lahir disesali banyak. Lahir susah. 3/4. Miskin di tengah peperangan, di tengah bencana alam. 1/4 lagi cacat fisiknya. Berantakan keluarganya. Dari 300 orang paling hebat dalam sejarah manusia. Lihat Yesus. Lahirnya gak enak. Kandang. Ngerti saudara? Masih kecil dikejar sama Herodes. Raja gede takut sama bayi. Dengar apa yang terjadi? Mengapa para pencapai prestasi ini bisa mengatasi masalah, sementara ribuan orang lainnya dikalahkan oleh masalah? Mereka tidak mau berpegangan pada dalil yang umum untuk kegagalan. Mereka mengubah batu penyandung menjadi batu pijakan. Mereka menyadari, dengerin saudara, bahwa mereka tidak dapat menetapkan setiap keadaan dalam kehidupan. Tetapi mereka bisa menetapkan pilihan sikap terhadap keadaan apa saja. Sikap. Ada contoh lucu. Ada sekelompok paduan suara gereja yang mengumpulkan uang untuk mengikuti lomba nyanyi dan memutuskan untuk membuka kegiatan mencuci mobil. Mau ditiru? Alangkah kecewanya mereka setelah sibuk sepanjang hari, hujan mulai turun pada petang hari. Dan para pelanggan berhenti berdatangan. Ya untuk apa sudah basah, sudah gitu kan, untuk apa dicuci lagi saudara. Jadi mereka nggak mau. Akhirnya salah seorang wanita membuat poster ini. Jadi posternya itu ada tulisan, lalu sebelahnya ada gambar panah naik ke atas. Tulisan berkata begini, kami mencuci. Tanda panah di atas, dikatakan, dia membilas. Kami cuci, dia membilas. Dan orang datang lagi saudara. Dia pikir, wah betul, dapat 2 ini. Kami mencuci, Tuhan bantu kami bilas dengan air hujan. Bayangin saudara. Mereka gak bisa memutuskan kapan hujan, kapan gak hujan. Anda gak bisa memutuskan bahwa keadaanmu akan seperti ini hari ini. Tapi seorang history maker, dia bisa memutuskan sikap apa yang dia ambil sebagai reaksi atas semua yang dia hadapi. Saya berkata, mengapa para orang-orang yang begitu brengsek dan terpuruk hidupnya bisa jadi baik? Satu kata kuncinya. Ketika Alkitab berkata, dan Daud menjadi pemimpin atas mereka. Mereka submit kepada orang yang mereka tahu diurapi Tuhan. Kalau saya mau beritahu saudara, orang yang diurapi adalah Yesus Kristus Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau tunduk kepada Kristus Yesus dan kehendaknya, tidak peduli keadaanmu seperti apa hari ini, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau keputusan yang tegas engkau berani ambil,
Dan engkau berkata, aku mau berkata ya dengan apa yang dia tentukan dalam hidupku. Engkau ikuti akan semua yang dia perintahkan. Satu hari saya berdoa, kita akan jadi seorang history maker dalam pengertian yang sebenarnya. Saya masih akan teruskan beberapa hal, beberapa contoh menarik, karena ini menolong sekali untuk membuat kita mengerti. Saudara dengerin baik-baik, jangan pernah kita menyerah dengan apa yang ada. Coba lihat nih. Banyak orang besar yang memulai kehidupan di rumah yang paling miskin dan paling sederhana. Dengan sedikit pendidikan dan tidak punya keunggulan apapun. Thomas Edison adalah penjual koran di kereta api. Andrew Carnegie mulai bekerja dengan upah hanya $4 sebulan. John D. Rockefeller, orang yang kaya raya itu, dengan upah hanya $6 seminggu. Hal yang menonjol pada diri Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang terkenal itu, bukanlah bahwa dia dilahirkan dalam sebuah pondok kayu, tetapi bahwa dia bisa keluar dari pondok kayu itu. Kalau engkau hidup seperti dalam pondok kayu, itu enggak masalah. Masalahnya apakah engkau mau keluar dari pondok kayu yang mengukung hidupmu hari ini. Teruskan lagi. Demosthenes, ahli pidato terbesar dari zaman kuno, bicaranya gagap. Bayangin, seorang yang bicara gagap, jadi ahli pidato yang paling besar dalam zaman kuno. Pertama kalinya dia mencoba bicara di muka umum, dia ditertawakan. Julius Caesar, kaisar Roma yang begitu hebat, dia menderita ayan. Orang yang sama yang bisa berkata vini vidi vici, aku datang, aku melihat, aku menang. Ternyata ayan, saudara. Kalau sudah mulai kambuh, saudara, ngeri sekali. Busanya keluar, masukkan kayu, gigit ayan. Napoleon punya orang tua kelas rendahan. Dan jauh dari dilahirkan sebagai jenius. Peringkatnya di Akademi Militer adalah nomor 46 dari 65 orang siswa. Jadi bukan 10 besar, 30 besar, 40 besar pun gak masuk. Siswanya 65, dia nomor 46. Apakah itu jenius? Bukan, orang biasa. Beethoven, ya, itu ternyata tuli. Orang tuli bisa membuat orang mendengar kok bisa nikmat. Beethoven, heran sekali. Sama seperti Thomas Edison, Charles Dickens pincang, demikian pula Handel. Homerus buta, Plato berpunggung bungkuk, dan Sir Walter Scott lumpuh total. Luar biasa. Apa yang memberi orang-orang besar ini stamina untuk mengatasi kekurangan mereka yang parah dan menjadi sukses? Setiap orang punya impian dalam batin yang menyalakan api yang tidak dapat dipadamkan. Saudara, kalau Anda bisa mengerti akan ini, saya mau beritahu, dalam Kristus Yesus, semua bisa berubah. Hanya dalam kehidupan kita, saya belajar, kita dihadapkan kepada pilihan demi pilihan. Ada seorang tokoh dalam Alkitab yang saya sedang pelajari sebetulnya akan hidupnya. Orang ini bernama Yonatan dan dia adalah anak dari Raja Saul. Kita nggak ada waktu untuk belajar total, tapi dengerin baik-baik. Orang ini sebetulnya tahu bahwa Daud kelak akan jadi raja. Dia berkata, aku akan jadi orang nomor 2. Dan kamu Daud, kamu jadi raja. Bahkan ayahku Saul ngerti kamu akan jadi raja. Dia tahu. Namun pada saat terakhir, keputusan yang diambil salah total. Coba buka
1 Samuel pasal 23 ayat 14 mulai. Saya bacakan sampai ayat 18. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel. Dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Perhatikan. Dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Anda garis bawahi kalimat ini. Yonatan, apa yang dia buat saudara? Pulang ke rumahnya. Dan ini kesalahan besar yang dia buat. Dibandingkan orang-orang yang dalam kesukaran, para penjahat, para bandit, orang yang dikejar-kejar tukang piutang, orang yang sakit hati, Yonatan jauh lebih mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia terima visi, dia bernubuat bahwa kelak engkau akan jadi raja. Dia ngerti itu. Sementara pasukan bodreknya tadi nggak ngerti apa-apa. Mereka hanya lari untuk menyelamatkan diri. Tapi perbedaannya ada di sini. Yonatan, sekalipun dia ngerti, keputusan yang dia ambil salah total. Dia tidak mau tinggalkan ayahnya dan ikut Daud dan bergabung dengan dia. Sementara yang lain tidak ngerti apa-apa. Keputusan yang diambil itu benar. Saudara, mengerikan sekali. Karena setelah understanding dan pemahaman engkau punya, hal yang tidak boleh engkau salah adalah ambillah keputusan yang benar dalam hidup. Dan kecuali engkau mencari Tuhan dengan segenap hati, engkau tidak bisa ambil keputusan dengan benar. Keputusan yang salah seringkali akibatnya terlalu fatal. Saya bacakan satu lagi untuk menutup ini. Ini cerita menarik sekali. Pendeta Konghi pernah ceritakan waktu mengajar di Ungaran beberapa minggu yang lalu. Tapi saya bacakan akan kisah lengkapnya. Pada tahun 1940-an, jam Swiss paling bergengsi dan paling baik mutunya di dunia. Sebagai konsekuensinya, 80% jam yang dijual di dunia adalah buatan Swiss. Pada akhir tahun 50-an, jam digital disodorkan kepada para pemimpin perusahaan jam Swiss. Mereka menolak gagasan baru ini karena mereka tahu bahwa mereka sudah punya jam yang paling baik dan membuat jam yang paling baik pula. Orang yang mengembangkan jam digital kemudian menjual gagasannya kepada Seiko, Jepang. Pada tahun 1940, perusahaan pembuat jam Swiss mempekerjakan 80.000 karyawan. Sekarang mereka mempekerjakan 18.000 karyawan. Pada tahun 40-an tadi, 80% jam yang dijual di seluruh dunia adalah buatan Swiss. Sekarang 80% jam di dunia ini menggunakan sistem digital. Parah sekali. Kisah ini mewakili apa yang terjadi terhadap banyak organisasi dan orang. Bahwa kita lebih suka mati daripada memilih untuk berubah. So sad, saudara. Sedih sekali. Lebih baik mati daripada berubah. Pernah kuasai 80% jam dunia. Sekarang dibalik. Hanya ketika satu hari itu, mereka berkata,
tidak dengan apa yang ditawarkan. Anda bertanya apa tawarannya? Alkitab menawarkan semua yang ilahi dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Saya bergurau dengan istri saya beberapa hari yang lalu. Untung dia tidak tembak balik, saudara. Saya merenungkan soal pilihan ini. Di kamar mandi, saya lagi mandi, saya merenungkan soal pilihan ini. Saya keluar, saya lihat istri saya sedang baca Alkitab. Dan dia sebetulnya sedang membantu saya buat oret-oretan. Apa sih yang perlu untuk KKR Robert Sleher dan bulan depan. Datang saudara, tanggalnya sudah diberitahu naik pesawat apa, jam berapa. Oke. Jadi nanti setelah ini akan ada beberapa pengumuman soal Robert Sleher. Lalu kemudian dia sedang buat, dia berikan kepada saya, berkata, coba kamu bantu saya lah, apa yang kamu ada, kamu tulis soal kepanitiaan, begini. Mungkin ada hal yang saya lupa. Dia sedang bantu itu di tempat tidur, dia sambil baca Alkitab, tapi kemudian setelah selesai dia buat juga akan beberapa hal gitu. Saya keluar dari kamar mandi, saya temui dia, saya berkata begini, kamu ngerti nggak? Pilihan-pilihan itu bisa fatal sekali, tapi bisa luar biasa. Dia diam gitu ya, karena saya sampai ketawa-ketawa, dia tahu bahwa saya lagi godain dia. Lalu kemudian dia tanya, maksudmu apa? Saya berkata begini, apa yang terjadi seandainya sekian belas tahun yang lalu, waktu aku tanya sama kamu, maukah engkau menikah dengan aku? Dan kamu berkata tidak. Nanti waktu Robert Sleher datang, kamu akan antri di luar sana. Kamu akan antri dengan ratusan mungkin ribuan orang. Dan ketika gedung penuh, Pak Marso dengan tegas berkata, maaf Bu, tempat penuh. Dia diam cukup lama, saudara. Saya rasa dia bersyukur dalam hatinya, dia berkata ya. Kalau Anda berkata, oh Pak, pasti akan berkata ya. Nah, saya belum pelayanan, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Pilih itu. Tidak ada yang terlalu menjanjikan pada waktu itu. Malah yang dia pikir adalah dia siap hidup susah bersama dengan laki-laki seperti ini. Ya. Dia nggak menuntut bahwa kita harus punya rumah sendiri dan sebagainya. Dia siapkan dirinya hidup susah dengan orang ini, saudara. Yang hari ini di depan saudara. Saya serius. Bahwa ketika dia berkata ya, itu bukan karena sesuatu kalkulasi manusia apapun. Nggak ada. Tidak pernah ada seorang pun yang tahu akan seperti apa kelak. Pada waktu itu, nggak ada. Saya harap ini memberikan penghiburan kepada beberapa Anda yang sedang ditolak orang. Jangan lihat hari ini ya, ntar lihat 5 tahun lagi. Kamu di luar antri di gereja gua. Amen, saudara. Dia diam cukup lama. Saya cerita kepada Pendeta Harold Gingrich dan istrinya Janice, mereka tinggal di rumah saya. Sambil bergurau saya ceritakan. Dan rupanya mereka balik bertanya. Seandainya kamu nggak dapat dia, jadi kayak apa kamu hari ini katanya? Saya bilang, ya itu kamu jangan ceritain dia, saya berkata. Nanti dia tanya, gua repot satu sama, saya berkata. Biar 1-0. Tapi itu benar. Anda tahu satu pilihan itu bisa menghasilkan konsekuensi yang luar biasa. Sekarang saya tiap hari berkata pada istri saya, sudah mengucap syukur hari ini. Kenapa ya? Dari istriku.
Makanya bergurau, saudara. Saya tidak mencoba merendahkan dia. Tapi saya berkata, kami berdua bangun bersama-sama. Apa yang Tuhan mulai, bahkan dari nol. Amen. Jangan salah pilih dalam hidup. Jangan gegabah dalam hidup, saudara. Belajar cari Tuhan. Anda akan punya hikmat. Anda akan diberi hikmat oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak dapat apapun dari masyarakat. Keputusan hari itu yang mereka berkata, ayo ikut Daud. Tanpa ada visi apapun, yang punya visi malah pulang. Buat Yonatan mungkin istana lebih nyaman dan dia bisa berpikir, oh ya kalau dia jadi raja, tinggal gua sambut di istana. Enggak ada itu. Anda tahu, Yonatan mati di tangan orang kafir dalam peperangan. Tidak pernah jadi orang nomor 2. Never. Tidak pernah. Tapi ini yang utang gak bisa bayar, yang sakit hati, diubah begitu rupa. Dan sebagian daripada mereka, sungguh-sungguh jadi pahlawan yang hebat. Making history bersama dengan pemimpinnya. Luar biasa. Amen, saudara. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Ayat terakhir. Amsal 28. Ayat yang kelima kita akan baca sama-sama dan kita akan selesai. Amsal 28 ayat yang kelima. Sudah ketemu semua yang sudah? Tolong angkat tangan tinggi-tinggi, saya bisa lihat tangan Anda. Kita baca sama-sama. 2, 3. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan. Ya, tetapi orang yang mencari Tuhan, apa? Mengerti segala sesuatu. Kalau Anda cari Tuhan, Anda akan tahu segala sesuatu. Keputusan apa yang akan engkau ambil akan menentukan sampai di mana kalau hidupmu naik dengan Tuhan. The broken hearts making history. We will see, kita akan lihat. Orang yang remuk hatinya akan membuat sejarah bersama dengan Tuhannya. Yes, it's true. And I believe it. Itu benar. Aku percaya, saudara. Jangan pikir bahwa engkau tidak bisa dibawa Tuhan bergerak. Kelak dalam Yerusalem baru, engkau lihat 12 gerbang dengan nama rasul-rasul di atasnya. Ada sebuah cerita yang saya tahu hanya cerita. Saya pernah ceritakan kepada Anda. Tapi saya mau ulang dan kita akan berdoa setelah ini. Saya berdoa memberikan wawasan kepada Anda. Jangan takut dimanapun engkau berada saat ini. Lihat ke depan apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup saudara. Diceritakan pada waktu itu Yesus naik ke surga. Dan para malaikat menyambut dia karena rindu dengan Tuhan ditinggal 30 tahun lebih, saudara. Mereka kumpul memberikan ucapan welcome home Jesus Christ, saudara, luar biasa. Lalu kemudian mereka minta dibuat konferensi pers oleh Tuhan Yesus di surga. Lalu Yesus mengadakan konferensi pers untuk memberikan sambutan kepada para malaikat dan warga kerajaan surga. Tentunya Roh Kudus tidak bisa ikut konferensi pers itu karena segera dia harus turun ke dunia untuk memenuhi kita semua, saudara. Karena begitu dia naik, Roh Kudusnya turun dan itu kemudian harus tongkat estafet diserahkan dan dia langsung turun. Sementara Yesus sedang acara kangen-kangenan dengan warga surga dan membuat konferensi pers. Dan mereka bertanya, Yesus, apakah tugasmu berhasil? Dia berkata, excellent, katanya. Wah, mereka semua tepuk tangan. Yesus, apakah engkau sudah mulai bangun kerajaanmu di dunia ini? Dia berkata, yes, katanya. Wah, maximize, saudara, manhood.
pria sejati, Yesus Kristus. Lalu kemudian mereka berkata, Yesus, apakah kau yakin kerajaanmu akan kekal selama-lamanya di dunia? Dia berkata, absolutely, katanya. Lalu kemudian dia berkata begini, Tuhan, kalau begitu ceritakan lebih detail. Berapa juta murid yang engkau sudah punya sekarang di dunia ini, yang begitu luar biasa. Tuhan agak mengkerutkan dahinya karena dia berkata, berapa juta? Aku cuma pilih 12. 30 tahun itu hanya bisa pilih 12. Ya, udah semalam-malaman loh gue doa. Ya, kami dengar doamu Tuhan semalam-malaman. Dapat cuma 12. Lalu mereka berkata, Tuhan, 12 itu pasti orang-orang hebat semua. Mereka pasti para bangsawan, para jenderal, para raja di dunia sehingga mewakili 12 negara hebat di dunia. Enggak. Mereka cuma nelayan. Bau amis. Mereka enggak pernah hebat. Yang terdidik cuma satu. Yudas itu terdidik. Pembukuan. Accounting. Akuntansi. Sarjana ekonomi. Oh, mereka bilang. Jadi cuman nelayan. Ya. Oh, pasti mereka orang-orang berkarakter setia. Mereka suci, tidak bercacat. Dan mereka punya hati ilahi. Enggak. Yang paling pintar tadi, akuntansi tadi, nyolongan, koruptor. Untung nggak ada DPR. Yudas. Setelah duit habis, gua dijual lagi katanya. Yang satu itu agak lumayan sebetulnya, Petrus. Rada berani orangnya. Tapi telinga orang dipotong, nyangka laku 3 kali. Yang lain hopeless juga sih. Gua ditangkap kabur semua. Yang seorang sampai telanjang supaya cepat larinya, dilepas jubahnya, telanjang bulet, kabur, gua ditinggal sendiri. Lalu mereka bilang, itukah yang kau katakan? Excellent, absolutely, perfect, and yes tadi Tuhan. Ya, kamu kerja 30 tahun, dapatnya pasukan bodrek begitu. Itu fakta kan saudara. Tapi mereka making history. Hopeless. Pasukan putranya Yesus making history. Dunia dibuat goncang sampai hari ini. Amen saudara. Hari ini jumlah orang yang mengaku percaya Yesus sudah mencapai 2 miliar orang seluruh dunia. 1 dari 3 orang di dunia ini mengaku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dari orang-orang kayak begitu. Broken heart. Making history. Sebab mereka memutuskan dengan benar. Saya berdoa, Tuhan akan buat kita jadi pembuat sejarah. Jangan berkata, oh aku akan terus begini Pak. Jangan saudara. Berkatakan Tuhan, aku akan izinkan apapun yang engkau mau kerjakan. Karena aku tahu kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup. Saya berdoa satu kali, suami Anda akan berkata, aku buat keputusan benar, aku pilih kamu. Saya berdoa istri Anda berkata, kamu orang paling hebat seluruh dunia dan akhirat. Aku tidak salah pilih. Ini orang paling hebat, my man. Amen saudara. Saya berdoa. Anda akan jadi pembuat sejarah di dunia ini.
Berapa sejarah terbuat kalau semua jadi pembuat sejarah? Dunia masih cukup tempat, saudara, untuk setiap kita making history for Christ. Ayo berdiri sama-sama. Mari katakan sama-sama dalam nama Yesus. Aku tidak melihat keadaanku hari ini. Tapi aku melihat Tuhan di dalamku. Aku melihat apa yang Tuhan sanggup kerjakan dalam hidupku, lewat hidupku, atas hidupku. Aku percaya oleh karena anugerahnya, oleh karena aku berjalan sesuai dengan firman-Nya. Suatu hari aku akan jadi membuat sejarah untuk Kristus Yesus Tuhanku. Haleluya. Berikan kemuliaan yang lebih banyak. Thank you Lord. Mari semua angkat tangan, kedangkan tanganmu, berkati akan teman-teman kita ini. Kami ingin doakan saudara-saudara kami yang hari ini memberi diri mereka dibaptis. Dalam nama Tuhan Yesus, biar berakar hidup mereka dalam Tuhan Yesus. Biar berakar dalam Kristus Yesus. Biar berakar dalam Kristus Yesus. Kau turunkan berkat-Mu Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari semua kedangkan tangan terusan berdoa bagi mereka. Abang ini persembahkan hidup semua mereka dalam tangan kasih karunia Allah. Dan mulai hari ini anugerah Tuhan turun dalam kehidupan mereka. Berkat-Mu turun Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang diberkati berkata, Amen. Berikan kemuliaan sekali lagi. Silakan duduk ke tempat masing-masing.